Tak kenal maka tak sayang ya Bapak Ibu. Izinkan saya membacakan CV singkat dari Bapak Firman selaku pemateri kita pada acara pagi hari ini. Ibu host, mangga boleh di ini. Ya, berikut ini adalah CV singkat dari Bapak Firman yang akan saya bacakan. Ya, beliau memiliki nama lengkap Bapak Firman RNI MPD CHT, tempat tanggal lahirnya Majalengka 12 April 1984, alamatnya di Jalan Pemuda Majalengka nomor 61 Kabupaten Majalengka. Untuk riwayat pendidikan, beliau mengemban S2 BK UPI Bandung, kemudian S1 BK UPI Bandung, Certified Hypnotherapy dari Indonesia Board of Hypnotherapists. Kemudian pengalaman organisasi beliau sebagai Presiden Mahasiswa Jurusan BK UPI Bandung. Pengalaman kerja beliau yang pertama adalah di Eduprenu UPI Bandung dari 2008 sampai 2010, ISQ Training Jakarta 2008, Darut Tauhid Bandung 2003 sampai 2008, Trasco Institute 2011 sampai sekarang, Progressive Consulting Indonesia 2011 sampai sekarang, kemudian Direktur Pendidikan Yayasan Edukontensia Bandung 2019 sampai sekarang, konselor di SMA 1 Majalengka 2009 sampai sekarang, dosen Universitas Terbuka Bandung 2015 sampai sekarang, Direktur Biro Konseling Edukontensia Majalengka tahun 2019 sampai sekarang. Beliau juga memiliki beberapa buku yang memang sudah diterbitkan oleh beliau ya. Di sini ada beberapa yang bisa kita lihat, riwayat-riwayat, kemudian buku-buku beliau ini. Nah, ini kontaknya, mangga untuk Bapak Ibu yang ingin langsung berkontak dengan beliau, ini bisa dicatat. Begitu. Baik, Bapak, Pak Firman, mohon maaf sebelum kita langsung pada penyampaian materi, saya ingin memberitahukan terlebih dahulu kepada Bapak Ibu peserta kelas parenting, jika ingin bertanya atau berdiskusi dengan pemateri, Bapak dan Ibu bisa memberikan pertanyaan dalam kolom komentar Zoom yang sudah disediakan ya Bu ya. Gitu, nantinya akan saya bacakan setelah pemaparan materi selesai. Baiklah, untuk mempersingkat waktu ya kepada Bapak Firman, kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, suara saya terdengar jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih kepada SMPI Al-Ghazali Purwakarta yang telah memberikan kesempatannya kepada kami untuk mengisi webinar parenting ini ya, dan tentu mudah-mudahan ini menjadi bagian dari bagaimana kita mencari solusi agar ketika kita mendampingi anak-anak kita belajar, kita merasakan kebahagiaan. Dan juga anak-anak merasakan kebahagiaan walaupun belajarnya bersama orang tua atau berada di rumah. Tak lupa kepada seluruh pimpinan SMPI Al-Ghazali, salam hormat, salam silaturahim. Terima kasih kepercayaannya yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, seluruh pimpinan jajaran di SMPI Al-Ghazali.
saya mempunyai satu buah riset kecil-kecilan yang mudah-mudahan ini bisa dibagikan pada hari ini, karena ketika kita berhadapan atau bersinggungan dengan manusia, tidak bisa hanya menduga-duga, tidak bisa juga kita apa istilahnya tuh hanya mengandalkan try and error, tetapi mesti kita cocokkan dengan konsep ataupun teori yang nanti akan mendampingi try and error tersebut. Nah, sehingga dalam kesempatan ini saya pernah menguji begitu ya, meriset salah satu bagaimana nih agar orang tua merasakan bahagia dan juga siswa atau anak-anak kita yang sedang belajar di masa pandemi ini juga merasakan bahagia. Saya tadi sudah diperkenalkan oleh Teh Mula ya, Bu Mula ya, untuk terkait dengan diri saya. Mudah-mudahan menjadi bagian dari kegiatan yang bisa menjadikan amal soleh bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik Ayah Bunda, di sini saya sudah ada PowerPoint yang nanti akan saya bagikan. Namun sebelumnya Ayah Bunda yang hadir di sini semuanya, mohon maaf nih, saya ingin survei dulu. Ada yang masih mempunyai anak usia TK atau SD? SD, SMP. SD saya sama SD kelas 2 sama kelas 6. Oke, SD. Yang lain? Rata-rata di SD ya? Atau ada yang SD, sudah Pak. SMA? Saya SD kelas 2 dan kelas di SD, Pak. Baik, SMP. Ada yang sudah perguruan tinggi? Baru mau masuk TK. TK dan Baru SD. mau masuk. Baik, berarti kita akan sesuaikan bagaimana teknik-tekniknya agar sesuai dengan siswa-siswa atau putra-putri kita. Karena agak beda Ibu Bapak yang baik, bagaimana kita merasakan kebahagiaan dan membahagiakan anak-anak kita di masa pandemi ini untuk yang tingkat SD, SMP, SMA, dan bahkan perguruan tinggi. Baik, kalau misalkan Ibu Bapak tadi disampaikan ada beragam ya, ada yang SD, SMP, SMA, ada yang bahkan nanti mau perguruan tinggi, dan bahkan sebetulnya ibu bapak yang sudah berkeluarga ini sehari-hari menghadapi anak-anak mertua ya, yang usianya juga lebih dari usia usia kuliah ya. Iya, Pak Kepala kalau hadir juga barangkali Pak Kepala menghadapi anak mertuanya usia berapa nih? Baik, Ayah Bunda juga barangkali sehari-hari bukan hanya menghadapi usia SD, SMP, RA atau TK, tapi dari mulai menyampaikan akad untuk hidup bersama itu sebetulnya sudah mendampingi anak mertua yang juga sebetulnya harus dikendalikan dengan bahagia. Baik, nanti kita akan berbincang banyak ya, bagaimana kita mengendalikan orang lain agar kitanya bahagia dan juga orang lainnya pun bahagia. Tahun 2010 saya belajar hipnoterapi, Ibu Bapak yang baik. Di sana saya mempelajari bagaimana komunikasi neurolinguistik programming, bagaimana kita mempengaruhi manusia, dan bagaimana agar ketika kita berhadapan dengan manusia itu, kitanya bahagia, orang lainnya pun bahagia. Nah, maka kemarin saya membuat satu buah tema yang diajukan oleh SMTI Al-Ghazali ini, mudah-mudahan pas ya dengan kompetensi saya. Izin share screen PowerPoint untuk pertemuan perdana kali ini dengan Bapak Ibu yang budiman. Baik. Ini share screen-nya, sudah terlihat semuanya Ibu Bapak? Sudah sampai di hadapan Bapak Ibu ya? Kalau belum,
barangkali ada loading sedikit karena di masa pandemi ini kita tidak bisa mengetahui loadingnya di mana, perjalanannya sudah sampai mana ya. Kalau di offline kita sudah tahu, oh ini sudah masuk ke mana, kalau ke Purwakarta itu ke Sate Marangi misalkan. Itu sudah bisa diprediksi, kita sudah berapa lama lagi berjumpa. Kalau di online itu agak susah Bapak Ibu. Ini sudah sampai di mana nggak tahu, apakah melayang-layang di udaranya tuh sudah sampai mana kan kita nggak tahu. Sudah terlihat Bapak Ibu? Nah, ini dia. Kalau sudah terlihat, mari kita ucapkan basmalah bersama-sama, niatkan untuk mendapatkan informasi yang bisa bermanfaat bagi kita semuanya, karena niat ini penting, Ibu Bapak. Kalau hanya niat ikutan Zoom, maka sebetulnya mudah. Tapi kalau agak lebih tinggi sedikit, hanya mengikuti Zoom ini, tapi mendapatkan ilmu yang bermanfaat, itu level yang lebih tinggi dari hanya mengikuti Zoom. Kalau niatnya hanya mengikuti Zoom, Bapak Ibu mohon maaf. Kalau pemateri sedang berbicara, ibunya kemana, itu kan pemateri tidak tahu ya. Sehingga ketika ditanya oleh orang lain, apa sih isi Zoom yang kemarin oleh Pak Firman? Lah, gitu baik, eta nu kitu tah. Itu cirinya nanti peserta yang hanya ikut Zoom aja begitu. Harapan saya, Ibu Bapak tidak hanya berniat untuk ikut Zoom, berjumpa dengan para asatid di SMPI Al-Ghazali, atau berjumpa dengan saya, berjumpa dengan Bu Mula dan Bu Maulida sebagai hostnya, tetapi niatnya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kalau sudah niatnya ilmu yang bermanfaat, maka kita sudah menjadi posisi gelas kosong, Ibu Bapak. Ibu Bapak kalau lihat gelas kosong, bayangkan ini di saya, tangan ini ada gelas yang kosong, terus kemudian ini ada botol air mineral. Kalau misalkan gelasnya penuh, terus kemudian botolnya ada di bawah gelas, maka si ilmu yang dibawa oleh botol, saya ibaratkan botol air mineral, ini tidak akan masuk. Benar nggak? Tapi kalau misalkan kita turunkan, gelasnya di bawah, botol air mineralnya di atas, kemudian si isi air yang penuh ini kita simpan, tuangkan dulu ke yang lain, maka gelas ini akan menjadi kosong dan dia siap untuk menampung air yang dibawa oleh air botol mineral tersebut. Apa artinya Bapak Ibu? Ketika ada ilmu yang harus kita dengarkan, pahami bersama, maka salah satu yang harus kita laksanakannya adalah kita posisikan menjadi gelas yang kosong. Kalau gelas yang penuh, itu artinya kita sudah membuat satu buah persepsi bahwa saya kan juga sudah penuh. Parenting itu kan sudah di mana-mana. Atau ya banyak hal persepsi yang akan menghalangi ilmu yang akan kita dapatkan. Atau misalkan, saya kan sudah, itu mah. Jadi bahasa-bahasa yang akan memblokade pemahaman kita hilangkan dulu. Baik. Selanjutnya saya ingin uji dulu frekuensi. Uji frekuensinya mudah Bapak Ibu. Bapak Ibu sekarang mohon izin berapa peserta ini ya, Teh Mula ya, ada 32 ya, kalau tidak salah ya. 30 orang ya. Baik. Yang bisa meng-on-kan videonya, tolong nanti videonya di-on-kan. Saya mau eksperimen karena ketika kita berhadapan dengan manusia, Bapak Ibu harus berusaha menyamakan frekuensi. Kalau Bapak Ibu tadi diberikan link Zoom, terus kemudian kalau masuk ke Zoom-nya itu ada passcode-nya, ada password-nya ya. Terus kemudian ada juga nomor yang harus dimasukkan. Nah, itu adalah dalam rangka menyamakan frekuensi agar Bapak Ibu mudah menangkap link yang sudah dibagikan. Nah, ternyata ketika berhadapan dengan manusia juga, Bapak Ibu, kita harus menyamakan frekuensi. Bagaimana caranya? Sangat mudah. Bapak Ibu, saya akan eksperimen menyamakan frekuensi. Saya berada di Kota Majalengka sekarang, Bapak Ibu di Purwakarta, dimanapun berada, ini masuk ke dalam Zoom, belum tentu frekuensi kita sama.
Makanya saya akan menyamakan frekuensinya dulu. Bapak Ibu melihat ini ya, jidat saya ya, di sini ya. Baik. Kalau melihat, oke, baik. Kalau melihat di sini, saya akan kirimkan ke jidat saya ini satu buah angka dari 1 sampai 5. Nanti saya akan kirimkan di sini 1 2 3 4 5 dan Ibu Bapak coba niatkan untuk berusaha bisa melihat angka yang ada di jidat saya ini. Oke. Wah, Pak, gimana cara melihatnya? Tenang. Kalau melihatnya dengan mata lahir tidak akan terlihat. Tapi kalau mata hati pasti akan terlihat. Ini ilmu mata hati nih, saya coba eksperimenkan. Kalau Ibu Bapak niatnya sama, pikirannya sama dengan saya, maka pikiran ini akan menembus ruang dan waktu, Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang, masa sih? Nah, makanya kita eksperimen. Baik, saya akan kirimkan angka di sini, 1 sampai 5. Kemudian, bagaimana cara mengetahui kita sama frekuensinya? Saya pun nanti akan merangkai jari jemari saya ini. Maksud dirangkai itu kalau lambang 5 begini, kalau lambang 2 begini, kalau lambang 3 begini, kalau 4 begini, dan kalau 1 begini. Kan begitu. Saya akan rangkai jarinya sesuai dengan angka yang dikirimkan ke sini, ke saya, ke jidat saya. Nah, komandonya ketika nanti saya akan sampaikan, Bapak Ibu saya sudah mengirimkan angkanya ke sini. Berarti Bapak Ibu niatkan agar bisa melihat frekuensi angka yang dikirimkan di jidat saya ini. Kemudian saya akan mengatakan, Bapak Ibu silahkan rangkai jari jemari lambang bilangan yang saya kirim ke jidat ini. Artinya kalau saya nanti kirimkan angka 2, maka Bapak Ibu silahkan rangkai angka 2 dengan jari begini. Oke. Paham sampai di sini Bapak Ibu? Baik, kalau paham, yang berikutnya ini uji frekuensi. Dalam hitungan 1, 2, 3, silahkan acungkan rangkaian jarinya sesuai dengan frekuensi angka yang saya kirimkan. Nanti kalau kita sama, misalkan saya rangkaikan 2 dan saya kirimkan angka 2, terus kemudian Ibu tiba-tiba ada feeling, kayaknya pengen 2 nih. Berarti frekuensi kita sudah sama. Baik, kita coba ya. Baik, tarik napas yang dalam dulu, Ibu-ibu, silakan masing-masing. Keluarkan. Bagus sekali. Tarik napas. Keluarkan. Dan niatkan kita satu frekuensi. Rileks keadaannya, tidak memikirkan apapun. Bagus, atur napasnya. Bagus sekali, seperti itu. Saya akan kirimkan angka ke jidat saya. Oke. Saya sudah kirimkan. Atur napas yang rileks. Saya sudah kirimkan. Saya akan perkuat frekuensinya agar sampai kepada Bapak Ibu. Dan kemudian saya sudah merangkai tangan sesuai dengan lambang bilangan yang saya kirimkan. Bagus. Sama-sama Bapak Ibu silahkan rangkaikan jari jemari tangannya. Oke. Lambangnya sudah sesuai dengan angka yang saya kirimkan di jidat saya. Oke, bagus. Baik, tarik napas yang dalam dulu. Keluarkan, bagus. Dalam hitungan 1, 2, 3, kita munculkan ke layar, ke kamera. Apakah sama dengan jari saya atau tidak, tergantung frekuensi yang bisa ditangkap oleh Bapak Ibu. 1, 2, 3, jreng-jreng. Wah, Pak Cecep 4 ya. Ada yang 2, mana yang 2 ya? Coba saya cek. Bu Mula tolong dicek, bantu dicek juga. Ada yang sama 2 menunjukkannya? Mana ini? Halo. Ada 2 Bu Liza. Bu Liza ya, ore. Bu Liza sudah 1 Bu Liza itu enggak. Ibu Ita 1. Bu Rahmi berapa Bu Rahmi? Bu Neneng 2. Bu Rahmi 2, alhamdulillah. Bu Rahmi sudah satu frekuensi dengan saya ya. Bu Neneng udah 2. Oke. Baik, yang lain kita akan coba eksperimen yang kedua. Tahapannya sama. Yang masih beda dengan saya, artinya saya harus memperkuat frekuensinya, dan Ibu Bapak juga harus memperkuat, tidak ada pikiran lain selain saya.
Tidak ada cucian yang belum dijahitin, tidak ada setrika yang belum disetrikain, tidak ada kebingungan apapun kecuali kita konsentrasi dengan frekuensi saya. Oke, tidak ada, pokoknya relax. Kenapa tidak berfrekuensi? Tidak frekuensi sama, bisa jadi ibu bapak sedang memikirkan yang lain. Kalau di masalah memikirkan yang lain ini sangat sensitif. Orang itu tidak mau kecuali memikirkan dia. Itu Amanda dan Aldebaran. Baik, kita frekuensinya samakan dulu. Tarik nafas yang dalam. Keluarkan, bagus sekali. Saya akan kirimkan sekarang angka di sini. Baik, saya sudah kirimkan. Di sini sudah terlihat dan sudah terasakan oleh Bapak Ibu. Saya perkuat frekuensinya. Baik, saya kemudian sekarang sudah rangkaikan jari jemari saya sesuai dengan angka yang saya kirimkan. Bagus. Baik, silahkan Bapak Ibu juga rangkaikan jarinya sesuai dengan lambang yang ditangkap oleh Bapak Ibu yang ada di jidat saya. Baik, saya akan perkuat frekuensinya. Baik, tarik nafas yang dalam. Awas, yang mau merubah rangkaian tangan, yang masih ragu silahkan. Saya masih menunggu, saya perkuat lagi frekuensinya. 1, 2, 3. Weh, Pak Cecep berhasil. Selamat Pak Cecep berhasil ya. Teh Mula, coba dilihat layar yang lain. Siapa yang? Oh, Teh Mula mah itu 3-nya beda, tapi 3 ya sama. Baik, 3. Ada yang sama? Siapa lagi yang sama? Ibu Desi masih 1, saya 3 Ibu. Ibu siapa ini? Oh, ini yang 5 siapa ini Ibu? Yang Ibu Titik justru 2 ya Bu Titik. Bu Titik hilangkan dulu yang lain-lain dipikirkannya, pikirkan saja tentang saya dan materi. Baik Bapak Ibu, tepuk tangan untuk kita semuanya di rumah masing-masing. Baik, sebagai perjumpaan pertama, silaturahim pertama ini mudah-mudahan menjadi bagian dari awal perjumpaan yang membahagiakan. Kita akan gali nanti untuk ilmu frekuensi ini, bagaimana melatihnya dan bagaimana memperkuatnya setelah materi yang satu ini, dan mudah-mudahan event berikutnya kita akan lebih bahas terkait dengan frekuensi dan lain sebagainya. Sekarang masih dasar-dasar dulu. Baik. Bapak Ibu, alhamdulillah bagi Bapak Ibu yang jauh terkait dengan mengubah stres dan bahagia secara global, saya sudah tuliskan di buku yang diterbitkan oleh Edu Potensia. Ini terkait dengan bagaimana kita mengkondisikan diri kita agar tetap bahagia ketika terjadi sesuatu yang melanda tidak mengenakan kita. Saya tulis di sini yang mewakili tidak mengenakan, saya berikan nama yaitu dengan kata stres. Jadi bagaimana mengubah stres menjadi bahagia. Setiap hari, setiap saat, manusia tidak bisa menghindari keadaan yang stres. Pertanyaan besarnya adalah bagaimana kita mengubahnya menjadi bahagia. Nah, di buku saya lengkapnya sudah terbit dan bisa dimanfaatkan oleh Bapak, Ibu, dan halayak lain untuk mendapatkan ilmunya. Nah, terkait dengan materi kita kali ini, Ibu Bapak, saya menangkap beberapa isu di masa pandemi. Yang pertama adalah kecemasan yang meningkat saat mendengar atau membaca istilah COVID-19. Oh, jadi ada fenomena ketika mendengar COVID-19 itu langsung ada yang beda-beda ekspresinya. Ada yang aman, tenang, ada yang wah gimana dong? Ada yang juga stres, malah takut dan lain sebagainya. Saya menemukan banyak klien, Bapak Ibu yang baik, di praktek konseling saya itu ternyata persepsinya berlebihan terkait COVID-19. Walaupun kita tahu bersama bahwa COVID-19 ini ada nyata begitu ya, dan ya salah satu tentara Allah yang dikirimkan kepada manusia agar terpilih mana yang bersyukur, mana yang tetap ikhtiar, mana yang yang panik, yang malah negatif, mana yang mendekatkan ke Allah dan lain sebagainya. Tentu kita sebagai seorang Muslim, kita sikapi dengan penuh ketauhidan yang tinggi, itu yang lebih baik. Namun fenomena yang lebih mengkhawatirkan, ini terlalu kecemasannya itu berlebih sampai para dokter, saya punya teman dokter, ternyata yang memperkuatnya itu adalah karena psikosomatis, jadi kecemasan yang terus
berkecamuk dalam dirinya sehingga menimbulkan penyakit-penyakit psikosomatis yang lainnya. Yang kedua adalah meningkatnya stres pada saat pemberlakuan PSBB, lockdown. Nah, ini juga isu masa sekarang yang perlu kita menjadi latar belakang ilmu atau webinar sekarang. Kemudian meningkatnya stres juga pada anak dan orang tua saat pemberlakuan WFH. Ada istilah baru di pandemi ini, work from home, work from office, ada juga daring, ada juga luring. Dan ini meningkat karena ketika pemberlakuan WFH ada sebagian implementasi dunia pendidikan itu mengembalikan semuanya ke orang tua. Dan orang tua yang bekerja itu juga agak kerepotan. Karena mereka kan tidak spesifik mempelajari pelajaran yang diadakan di kurikulum sekolah. Sudah mah orang tuanya nggak bisa, stres, dah saya makan nggak begini. Terus juga anak juga tidak tahu gimana cara mengerjakannya, kan begitu. Belum mendapatkan pemahaman secara menyeluruh. Isu yang ketiga ini sangat diakui banyak sekali dan mudah-mudahan cepat kita dapatkan solusinya. Sehingga pertanyaan besarnya gimana nih kita membuat software baru dalam pikiran agar dia menjadi keterampilan berpikir yang baik, tidak stres, bahkan menyenangkan. Sehingga yang terjadi bukan lagi beban tugas untuk orang tua dan anak, atau bahkan untuk gurunya mungkin ya, saya belum survei ke gurunya nih, apakah gurunya juga liar juga begitu. Gimana nih menciptakan tugas untuk lockdown-nya anak dan orang tua kan begitu. Jangan-jangan saya kalau survei ke guru juga dirasakan juga untuk oleh guru nih kayaknya nih. Tapi saya belum survei ke anak dan orang tua sudah, karena beberapa klien orang tua dan anak kebanyakan yang masuk ke kami di biro konseling adalah karena salah satunya stres meningkat di orang tua dan anak karena harus melayani, mengambil alih pekerjaan, mengerjakan tugas menjadi ke mereka. Kemudian terbatasnya waktu, tempat, dan jarak untuk menemui konselor ya dalam untuk konseling. Jadi juga ini menjadi temuan kami pada saat ini, agak susah dicari mendatangi ke biro-biro konseling atau guru-guru BK di sekolah. Mereka mengatakan sedang WFH, tidak bisa. Tapi kan saya stres nih, gimana? Anak-anak juga stres, gimana Pak? Saya juga tidak bisa Pak, lagi WFH kan begitu. Nah, ini permasalahan-permasalahan yang kami temukan saat pandemi ini. Nah, kemudian saya coba kaji, terus kemudian juga coba buka salah satu Al-Quran sebagai pedoman hidup saya sebagai seorang Muslim. Ternyata ada hal yang perlu kita dalami terkait dari terjemahan surah Quran An-Nas ayat 3 dan 6. Barangkali Ibu Bapak yang di SMI sudah sangat mafhum. Kita mesti berlindung ternyata dari yuwaswisu fi sudurinas. Kurang lebih di ayat 3 sampai 6 itu adalah alladzi yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wanas. Dan ini jadi bagian pemikiran kita harus terus berlindung kepada Allah ketika kita banyak sekali bisikan-bisikan dari manusia, bisikan dari godaan setan yang terkutuk ya. Terus kemudian itu yang akan menjadi bagian membuat kita cemas sebetulnya. Jadi banyak sekali bisikan, belum lagi bisikan WA kan, bisikan hoak, bisikan banyak bisikan ternyata sekarang itu. Dan Allah Subhanahu wa taala ternyata sudah memberitahukan harus hati-hati dan harus berlindung kepada bisikan-bisikan yang akan membuat kita cemas, meningkat stres, dan lain sebagainya. Sebagai tindak lanjutnya, ternyata saya mencoba membuka beberapa teori konsep-konsep yang terkait dengan alladzi yuwaswisu fi sudurinas. Jadi yuwaswisu fi sudurinas ini ternyata mempengaruhi kebahagiaan, mempengaruhi kepuasan hidup yang masuk kepada pikiran manusia. Nah, di pikiran manusia itu ada yang disebut dengan kata diri atau self-talk. Nanti kita akan bahas. Yang akan disebut, kalau di buku saya sebut dengan istilah self-counseling.
bagaimana kita harus bisa mengkonseling diri kita sendiri agar kebahagiaan ini ada, bukan lagi stres dan cemas yang dirasakan. Sehingga saya menemukan referensi bahwa ternyata kalau kita ingin sukses di masa pandemi ini, sebetulnya bisa menggunakan konsep ini Bapak Ibu, karena sukses itu adalah ternyata keberhasilan mendapatkan apa yang diinginkan. Artinya sekecil apapun Bapak Ibu di hari ini, dari mulai bangun tidur hingga tidur lagi, ketika Ibu mendapatkan sesuatu sekecil apapun, itu sebetulnya sudah sukses Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir. Aduh, saya kan belum bisa beli mobil Pak. Tapi Bapak kan sudah makan. Iya sudah sih makan mah. Dan memang harus makan, pagi-pagi makan, siang makan, sore makan. Nah, sebetulnya Bapak itu sudah mendapatkan kesuksesan. Karena ketika kita menginginkan makan dan dapat makan, itu sebetulnya Bapak sudah sukses, Ibu sudah sukses. Tapi kan Pak, saya belum haji umroh. Ya, berarti harus diusahakan agar keberhasilan berikutnya bisa didapatkan. Nah, kalau misalkan konsep sukses ini terlalu jauh, Bapak Ibu tidak meneliti dalam pikirannya dari sesuatu yang kecil-kecil, maka Ibu atau Bapak, kita semua akan merasakan nggak sukses-sukses nih hidup ini, sehingga khawatir lagi, cemas lagi. Pak, tapi kan anak saya masih belum bisa Pak, pengennya dapat nilainya bagus. Tapi Ibu kan mendapatkan laporan yang keren atau yang bagus di setiap ulangan hariannya atau di kegiatan kecil-kecilnya. Iya sih, tapi kan itu belum berhasil, Pak. Ketika kita sudah punya konsep sukses itu adalah keberhasilan mendapatkan yang diinginkan, maka sebetulnya sekecil apapun yang kita dapatkan, itu adalah merupakan kesuksesan. Maka kuncinya adalah syukuri kesuksesan yang sekecil apapun yang didapatkan agar hadir kebahagiaan. Baik, sampai di sini. Barangkali Bapak Ibu sudah mulai agak terang benderang nih. Oh, ternyata selama ini saya menghadapi anak-anak juga harapannya terlalu tinggi. Kesuksesan yang kecil-kecil tidak disyukuri sehingga kita dalam mengajar, dalam mendidik anak tidak merasakan bahagia. Padahal pada saat kita mendapatkan berhasil pada titik yang kecil pada diri anak kita ketika kita menanyakan, nak, sudah makan belum? Sudah, Pak. Sudah bekerja, sudah PR-nya sudah, Pak. Sudah, Pak. Si anak dengan sopan dan santunnya menjawab, dan itu adalah keinginan kita sebagai orang tua. Sebetulnya Bapak Ibu harus sudah mengkategorikan itu adalah kesuksesan kita dalam mendidik anak. Agar apa? Agar dirasakan kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu adalah mensyukuri apa yang telah didapatkan. Kalau harapannya terlalu tinggi, iya Pak, pasti kita tidak akan merasa sukses dan bahagia. Yang pada akhirnya kita akan mengotori pikiran kita. Saya gagal kayaknya Pak Firman. Saya gagal mendidik anak-anak. Saya gagal. Oh, terus kalau gagal terus dalam pikiran kita tidak akan bahagia, Bapak Ibu. Nah, baik, konsep ini yang harus kita pahami agar kita masuk kepada kebahagiaan mendidik, kebahagiaan mengendalikan perilaku. Baik, next slide. Kita akan klik. Nah, dari 4 hal yang ada di slide, Bapak Ibu kira-kira sudah ada semua atau belum nih? Ini sederhananya, kemarin saya sempat membuat indikator-indikator karakteristik bahagia di riset saya kemarin. Ternyata orang yang bahagia itu minimal ada 4 karakternya Bapak Ibu. Bapak Ibu kira-kira sudah ada keempat-empatnya? Sudah ada 3 atau 4? Tinggal nanti dicek pada diri. Menghargai diri sendiri. Tidak melulu bahwa ketika bercermin, kemudian Ibu mengatakan sudah mulai memudar. Ya Allah, ini hidung saya sudah mulai tidak mancung lagi. Padahal dulu mah ya memang segini-gininya begitu, langsung memudar. Tapi ketika kita menghargai diri sendirinya lebih tinggi, alhamdulillah ya Allah, saya didampingi oleh suami yang begitu sangat mencintai, walaupun dalam
dalam film yang tidak kunjung selesai, ikatan cintanya masih terus berlanjut, ada yang lebih ganteng, tapi suami saya lebih ganteng, misalkan. Itu menghargai diri kita sendiri, sehingga karakter orang bahagia itu akan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah optimis, Ibu Bapak. Ada pandemi memang, lockdown memang, kemudian PSBB memang, dikembalikan ke kita memang anak-anak. Tapi ini adalah tantangan. Itu karakter optimis akan berpikir seperti itu. Ini adalah tantangan agar kita belajar. Dan keoptimisan ini adalah mencerminkan karakter orang-orang bahagia, Bapak Ibu. Pada saat kita mendapatkan permasalahan, maka sebetulnya bukan permasalahan, tetapi tantangan yang harus kita selesaikan agar kita terus menyadari bahwa kita itu bukan orang yang pintar dan segala tahu, tetapi kita adalah seorang pembelajar yang sedang terus memperbaiki diri. Yang ketiga adalah karakternya itu terbuka. Bagi orang yang akan merasa bahagia itu, dia akan sangat bisa menerima koreksi, nasihat, hal-hal yang bisa membangun dirinya. Nah, orang yang tidak bahagia itu justru dia menutup. Pada saat ada masukan, dia mengatakan, sudah, nggak usah. Ada Bu, ini anak ibu itu mohon maaf sangat tidak mungkin untuk naik kelas Bu, karena pelajarannya masih banyak yang harus diselesaikan. Kemudian kita mendengar itu sesuatu yang membuat persepsi kita buruk. Oh, nggak mungkin, anak saya cerdas Bu, tidak mungkin Bu, ibu salah mungkin. Nah, pasti tidak akan membuat kita bahagia. Dan ciri kita kurang terbuka akan masukan dan lain sebagainya. Kemudian mampu mengendalikan diri. Karakter orang bahagia itu dia bisa sekali mengendalikan keadaan, mengendalikan emosi, mengendalikan hal-hal yang sifatnya akan membawa energi buruk. Baik, saya harap Bapak Ibu sudah memiliki 4 karakter ini, karena ketika kita membahagiakan anak, mengendalikan anak dengan bahagia, karakter ini harus ada pada diri kita, dan kita mentransferkan kepada anak-anak kita. Kita mentransferkan kepada anak-anak kita agar mudah dikendalikan. Itu dia yang disebut dengan energi. Energi itu saling mentransferkan. Ketika kita sedang tidak optimis, saya yakin anak-anak juga akan merasakan energi tidak optimis. Ketika kita tidak menghargai diri kita sendiri sebagai orang tua, saya yakin energi itu akan dirasakan juga oleh anak-anak. Sehingga banyak yang tidak bisa terkendali anak-anak. Karena kitanya juga tidak bersatu frekuensi tadi. Baik, kita lanjut. Pertanyaan besar, gimana nih Pak Firman teknik bahagia mengendalikan anaknya? Yang pertama, Bapak Ibu harus bisa menyamakan frekuensi. Seperti tadi, simulasi yang saya rasakan, kalau pikiran-pikirannya kita sedang tidak concern kepada memberikan satu masukan, mengajar kepada anak, saya sarankan untuk refresh dulu. Kalau komputer itu ada kata refresh. Di pikiran manusia pun sebetulnya sama seperti komputer ilustrasinya. Harus di-refresh dulu. Jangan paksakan. Kalau kita lagi ripuh, jenuh gitu ya. Jangan paksakan kita berhadapan dengan anak. Nah, kemudian yang kedua, kenali gaya belajar anak, dan kemudian latih self-talk negatifnya menjadi positif atau mengubahnya. Kita kupas satu-satu ya. Samakan frekuensi, Bapak Ibu. Disamakan frekuensi itu adalah bagaimana ibu bapak selalu menghadirkan energi kebahagiaan. Salah satu ilustrasinya adalah bapak ibu barangkali pernah merasakan ketika melihat anak yang masih bayi. Kalau ibu atau bapak dikaruniai oleh anak, begitu lahir, kemudian dia tersenyum, entah ada energi apa, kita juga ikutan senyum begitu. Lucu sekali kan begitu. Atau ya tiba-tiba kita yang sudah sebesar ini gitu ya, ingin juga berekspresi seperti anak bayi. Halo gitu. Atau bahkan ibu ketika melihat nenek-nenek yang maaf sudah senior banget karena usianya lanjut,
ketika terlihat senyum si nenek, pasti lucunya ya selucu nenek-nenek begitu. Karena tidak mungkin sama lucu nenek-nenek dengan lucu bayi. Atau di Zoom ini, ketika ibu bapak melihat ada di kameranya orang yang tersenyum, tiba-tiba entah energi dari mana, ibu atau bapak tanpa disadari tiba-tiba tersenyum juga. Kayak yang sekarang sedang senyum-senyum. Itu pasti akan terbawa senyum bahagia. Nah, ini yang disebut dengan menyamakan frekuensi. Sehingga kata poin yang harus diingatnya adalah pada saat kita berhadapan dengan anak atau mau memerintah anak, mau mengendalikan anak, mau melarang anak, mau menasehati anak, jangan dilakukan pada saat kita dalam kondisi negatif. Karena anak tidak mampu menerima energi yang dilancarkan oleh Bapak Ibu, dikeluarkan oleh Ibu Bapak Ibu melalui kata-kata. Nah, berhenti, tidak, nggak boleh, no. Bapak marah hari ini. Nah, itu bukan mengendalikan anak yang ada, tetapi akan masuk ke dalam pikiran bawah sadar anak bahwa ada orang yang menyebalkan di hadapan saya. Nah, kalau di dalam pikiran anak sudah tertanam ada orang yang menyebalkan saya, maka dia tidak mau atau dia akan menolak segala ucapan yang diberikan oleh orang yang menyebalkan. Nah, jadi struktur otak itu dia akan menurut pada kata kalimat dari orang yang menyenangkan. Contoh kecil di perilaku kita yang sudah dewasa juga begitu nampaknya. Ibu bapak punya pengalaman nggak ketika ibu berhadapan dengan orang yang sangat santun, orang yang sangat baik, orang yang sudah selama ini membantu ibu, membahagiakan ibu, terus kemudian keluar kata-kata, boleh tidak saya minta bantuan? Oh, itu kan akan serta-merta bunga, maaf, bunga itu gembira. Baik Bapak, apa yang bisa saya lakukan? Tapi kalau misalkan di bawah ancaman, terus kemudian ibunya juga menyebalkan, berhadapan dengan orang yang menyebalkan, tidak mau, boleh nggak membantu saya? Dalam hati kecil kita akan mengatakan, kalau dalam bahasa Sunda itu tesudi tehing orang kudu ngabantuan, kan begitu mungkin ya. Atau bahasa Purwakarta apa nih? Masa sih saya harus ngebantu? Dalam hati kecil akan bersuara seperti itu, walaupun Bapak Ibu mungkin akan tetap melakukan, tetapi melakukan sesuai perintahnya itu tidak dengan hati, tidak sepenuh hati, dan ini tidak baik dalam pengendalian anak atau memberikan nasihat kepada anak. Nah, di keluarga ini sangat harus hati-hati karena kita sering bersinggungan dengan anak dan juga sering bersinggungan dengan frekuensi-frekuensi yang harus disamakan. Kalau anak sudah merasa nyaman dengan orang tua dan orang tua itu adalah sebagai orang yang sangat menyenangkan, bahagia, apapun yang diinginkan, apapun yang diberitahukan oleh orang tua, ini akan menjadi satu buah kebahagiaan kepada anak, ketulusan kepada anak sesuai dengan frekuensi yang tadi saya sebutkan. Kemudian ibu bapak yang kedua, berusahalah untuk mengenali gaya belajar anak. Anak-anak kita beda-beda Bapak Ibu. Ada anak yang potensinya di mata, ada potensinya di telinga, yang kita kenal di auditori. Ada yang kita kenal di kinestetik atau gerak dan perasaan. Kalau visual, anak-anak kita itu akan bisa dikendalikan dengan teknik visual. Dilihat oleh anak. Artinya ketika kita memerintah harus menggunakan bahasa-bahasa visual. Nah, tolong ambilkan buku di lemari. Oke, berarti lemari buku itu adalah real terlihat. Nah, ayo tugasmu 2 lagi.
Berarti angka 2-nya terlihat oleh dia. Oh, 2. Beda dengan kalau misalkan kita memberitahukan bahwa nah PR sudah PR-nya segera tuh dikerjakan. Kalau misalkan tidak ada lambang yang terlihat oleh dia, biasanya dia akan confused atau bingung. PR apa? Tugas apa, Ibu? Itu PR yang kemarin diberikan. Oke, itu kan kalau anak visual itu susah. Yang diberikan itu kapan? Di mana? Yang mana? Nah, kalau anak visual itu real visual harus disampaikan. Sehingga Bapak Ibu juga ketika memberikan perintah-perintah itu harus real, harus yang bisa tervisualisasikan. Nah, oke, auditory. Oke, auditory itu adalah yang enak didengar. Bagi anak yang auditory, lantunan perintah, intonasi perintah ini akan sangat sekali diingat atau dipahami oleh anak. Jadi sekali-kali kalau anak kita auditory, kita harus menggunakan intonasi. Anak soleh, baik, pinter, ayo sama ayah dilihat PR mana yang belum. Wah, hebat anak ayah. Jadi intonasi harus dimainkan. Nah, orang tua yang akan bahagia mengendalikan anak, dia akan sangat bijak memahami anaknya ini audio atau visual. Kinestetik. Kinestetik ini harus diajak langsung praktek. Oke, nah, ayo sama ayah yuk, ambil mana? Bukunya mana ambil? Ambil itu sambil digerak, sambil diraih bukunya. Oh, buku yang ini coba dibuka, sama adek dibuka. Ya, nomor satu tunjukin. Jadi kalau kinestetik itu harus bersama dinampingi dengan aplikasi-aplikasi. Pertanyaan besarnya bagi Bapak Ibu, gimana nih menganalisis visual auditory atau kinestetik rasa anak-anak saya? Ini ada tabel Bapak Ibu. Ibu amati, Bapak amati, kalau anak kita sering menggunakan kata lihat, memandang, anggap, tampak, menunjukkan, menyingsingkan, membayangkan, menerangi, kelip, jelas, berkabut, berfokus, kabur, mengkilap, sekejap, membayangkan, review, seperti menampilkan catatan, cantik, dan lain sebagainya. Tinggal kita ajak ngobrol saja. Banyak kata-kata yang terkait dengan visual atau tidak. Kalau yang mendengarkan ya ini kriterianya, mendengarkan, musik, mengharmoniskan, membunyikan, menyimak, kesunyian, bergema, sumbang, jelas sekali, mempertanyakan, cerewet. Cerewet itu agak sedikit banyak berbicara, terinci, sayup-sayup, dia menanyakan pembicaraan utama, nyaring, jelas, mendengkur, mengetuk, begini, begitu, sejujurnya tak terdengar, kata demi kata. Jadi ketika ngobrol, ibu bapak tinggal mencirii. Mencirii itu cirian. Oh, anak saya ini banyaknya mama mau nggak mendengarkan cerita adik. Cirian sama ibu, sama bapak. Oh, anak saya ada kata mendengar nih. Kemungkinan gaya belajar menangkap informasinya di mendengar. Bapak-bapak, musik ini enak deh kalau bapak dengar. Dengar nih. Berarti kemungkinan audio. Lihat dong, Pak. Aku kemarin kan melihat mobil bagus, warna putih, warna merah, itu menunjukkan warna yang wah keren deh. Adik suka. Kalau itu dari katanya saja udah kelihatan, melihat visual artinya. Nah, kalau yang kinestetik biasanya apa? Banyak menyentuh, banyak mengelus, banyak memegang. Mah, coba deh, Dede mau cerita, mau ke sini dulu, Mah. Nah, ke sini itu dia sambil memegang tangan ibu, tangan kakak, tangan bapak. Artinya kemungkinan dia berada di gaya kinestetik. Menarik Pak. Ini ceritanya menarik. Oke, apa tuh? Kinestetik berarti. Coba deh lebih konkret lagi, Mama mengasih tahunya berarti apa dia? Konkret itu ada di kinestetik. Begitu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ketika Ibu Bapak berhasil mengetahui gaya belajar mereka, kita akan bisa menyesuaikan dengan gaya
tangkap informasinya, sehingga ibu bapak nggak usah berkali-kali memerintahkan menasehat ketika kita sudah sesuai dengan apa yang disesuaikan dengan gaya dia, gitu, potensi dia dalam menanyakan. Nah, yang terjadi ketika tidak bisa mengendalikan anak-anak kita adalah bisa jadi kata perintah nasihat kita itu belum sesuai dengan potensi yang ada dalam pikirannya. Dengarkan deh nih, dengarkan, ibu mau berbicara, padahal anaknya visual. Mendengarkan apa, Mama? Dengarkan pokoknya, Mama mau berbicara, dengarkan. Nah, harusnya kalau yang visual gimana? Coba lihat, Papa mau mengajak kamu memperlihatkan satu kejadian nih. Nasihat Papa ini harus bisa dilihat sama mak kamu. Nah, jadi agak beda, walaupun harus didengarkan. Kalau yang visual ya nggak apa-apa disampaikan. Lihat sambil Bapak atau Ibu memberikan satu nasihatnya melalui benda-benda yang bisa dilihat secara konkret dari mereka. Baik, nah yang ketiga adalah kita harus bisa melatih self-talk negatif kita, mengubah self-talk negatif kita menjadi positif. Bapak Ibu mohon dilihat di gambar yang pertama di sini ada seorang laki-laki muda yang sedang bercermin. Tiba-tiba di cerminnya itu terlihat sudah tua. Kira-kira menurut Bapak Ibu ini terjadi karena ada self-talk apa nih pada dirinya? Pasti negatif ya? Aduh, Pak. Negatif. Aduh. Nah, geningan asli nama geus kolot. Aduh, ampun dan baca cep ya. Sunda sim kuring keluar ya. Nah, hayu abdi geus kolot kieu, padahal orang lain menyebut saya masih muda. Wah, sialan nih. Kayaknya cermin ini harus dihilangkan. Bukan cermin yang harus dihilangkan. Wajah Bapak yang sudah real seperti itu, kan begitu. Nah, tapi yang kedua, silahkan Bapak Ibu perhatikan kelompok, gambar yang kedua. Wih, realnya sudah senior. Tapi pada saat bercermin, waduh, gagah perkasa eta mah Kopral Bennett. Pasti ini ilustrasi self-talk positif dan negatif, Bapak Ibu. Sehingga ketika self-talk positif yang berada di gambar bawah yang ini akan menghadirkan satu buah suasana yang bahagia. Ketika kita melihat anak-anak belum narurut, ditambah dalam pikirannya self-talk negatif, insya Allah tidak akan bahagia. Itu budak teh hesesetnya budak saha ieu teh. Kata budak tehnya, duka ari Bapak, budak saha abdi. Atau ibu misalkan gebes ketika melihat anak-anaknya tidak narurut atau tidak satu kali perintah nurut. Kemudian ibu akan mengatakan karena terpengaruhi self-talk negatif, astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, ari kamu ya astagfirullahaladzim, ya Allah. Ibu zikirnya bagus deh, lanjutin. Ih, lagi zikir ibu teh. Ya lagi apa? Astagfirullah itu kan kata Ustadz, istighfar itu bagus ibu. Kamu. Aduh, saya suka sering melihat Pak, ini real ketika di mall gitu ya, ketika ada ibu muda kalau ngajak anaknya belanja atau bahkan ketika curhat langsung ketika sesi konseling. Itu banyak sekali Pak, ternyata kita sering terpengaruh oleh self-talk negatif. Sudah mah di hadapan kita negatif, diperkuat oleh self-talk yang negatif. Maka insya Allah kita tidak akan bahagia menjalaninya. Nah, sehingga yang perlu kita latih adalah mengubah self-talk negatif menjadi self-talk positif. Nah, ilustrasi di gambarnya sudah sangat jelas. Kita pilih harusnya gambar yang di bawah ya, karena apapun yang terjadi itu adalah sebetulnya cerminan diri kita. Ada orang bahagia, bisa jadi dia bisa menangkap energi bahagia kita. Ada orang lain sebel ke kita, kemungkinan besar energi sebel kita sedang terpancarkan dan ditangkap oleh orang lain. Maka jangan heran sebetulnya
ketika banyak orang lain sebel ke kita, itu bisa jadi cerminan kita lagi sebel begitu. Mohon maaf. Sama ke anak-anak juga begitu. Ketika anaknya tidak mau dikendalikan oleh bapak ibu sebagai orang tua, bisa jadi ibu teh lagi menjadi peran sebel untuk anak. Gitu. Jadi ini yang harus dibahagiakan, dilatih oleh kita. Sama bagi bapak ibu guru ketika mengajar pun begitu. Saya punya pengalaman dari sederet guru-guru saya yang sangat ingat itu adalah guru yang sangat membahagiakan, sangat menyenangkan. Tentu ibu bapak juga punya banyak ustadz, guru ya yang sampai sekarang itu terngiang. Oh iya begitu, oh iya mungkin saya juga kalau penyampaiannya menyebalkan, bapak ibu tidak akan mengingat materi ini. Tetapi kalau Bapak Ibu merasakan energi bahagia ketika saya menyampaikan, saya yakin materinya kalau dibaca di buku ini sangat tebal. Jadi saya ramu sebahagia mungkin, mudah-mudahan sesuai dengan materi. Baik, gimana caranya? Caranya adalah perhatikan pola septoknya Bapak Ibu. Ini juga bisa Bapak Ibu pelajari lanjut di buku saya. Ada satu buah hasil surveinya adalah ketika situasi negatif, kemudian septoknya positif, septok manusianya positif, ini konsekuensi perilaku yang dirasakannya positif. Situasi negatif, septoknya negatif, konsekuensi perilaku negatif. Nah, kesimpulannya, situasi negatif ketika septoknya positif, itu akan hadir energi positif. Apalagi situasinya positif, septoknya positif. Wah, itu sangat bahagia. Mama, Assalamualaikum. Sekarang tanggal berapa coba Mama? Tanggal 30, Pak. Oh, tanggal 30 berarti Papa ngebawa apa, Mama? Bawa uang segepok, jreng-jreng. Ketika seperti itu, ada si Dede tiba-tiba nabrak ke Papa pakai palu. Jeledun. Pasti sakit kan karena dipalu oleh anak kecil. Tapi karena situasinya sedang bahagia, nggak akan kerasa. Si Dede malu kanu imbit papa oge. Dede, kenapa malu? Maksudnya kenapa mukul papa dengan palu? Habis papa gemes sih, ya udah sama papa dipalu lagi ya, palu jeleger si Dede dipalu. Maaf sedikit ini dulu biar tidak terlalu ini ya, tidak terlalu serius nih. Nah, artinya ketika posisi situasi positif kemudian didukung oleh septoknya positif, kita akan merasakan mengendalikan anaknya pun sangat bahagia dan kitanya juga bahagia. Baik. Ini dukungan konsepnya Bapak Ibu, kenapa hal-hal dari kata-kata positif ini akan mempengaruhi jiwa dan juga kita sebagai orang tua dalam mengendalikan anak itu akan positif. Ini bukunya The True Power of Water. Ini booming kurang lebih di tahun 2004-2005 kalau nggak salah. Pernah juga dibahas di kuliahan. Kalau nggak salah bersama waktu itu saya masih kuliah bersama Bunda Titik Teresnapuri nih. Tadi saya lihat hadir nih. Beliau teman seperjuangan waktu debat-debat konsep. Kayaknya saya kemarin tadi saya lihat ada Bu Titik mana ya? Iya. Itu dia melambaikan tangan. Bunda Titik, senang sekali berjumpa kembali. Ini Profesor Masaru Emoto, Bapak Ibu. The True Power of Water. Cukup kontroversi bukunya, sehingga nanti akan Ibu temukan kalau referensinya yang akan mendebate juga buku The True Power of Water. Tapi poinnya bukan kontroversi atau ada debatable buku ini. Yang menjadi poin adalah begini Bapak Ibu. Dalam penelitiannya, Profesor Masaru Emoto, orang Jepang ini, dia meneliti elektron air yang dia foto, kemudian dia bedakan air yang sudah diberikan tempelan kata positif dan air yang sudah ditempeli kata negatif.
Nah, itulah kira-kira ringkasnya. Nah, ini adalah jepretan dia melalui mikroskop elektron yang ditempeli kata positif berupa terima kasih dalam bahasa Jepang. Nah, ini sudah diterjemahkan, terima kasih. Ternyata mikroelektron yang mikroskop elektron yang berhasil menangkapnya, dia foto. Dan elektron airnya seperti ini, Bapak Ibu. Kemudian dia mencoba dari tempelan air yang dikatakan kata negatif, berupa kamu bodoh. Bahasa Jepangnya kamu bodoh. Apa kamu bodoh itu? Kamu bodoh. Dia bandingkan dengan yang tadi, ternyata struktur elektron di airnya jadi berubah, rusak. Kemudian dia penasaran kembali mengambil air yang ditempeli kata yang negatif, tidak berguna, dia malah rusak dan tidak berbentuk. Kemudian dia mengambil kata yang ditempelinya adalah kata stres. Ternyata si molekul airnya menciut, kecil. Dia ambil stres dan rileks. Si stresnya masih ada, tetapi rileksnya sudah positif, jadi mulai ke heksagonal lagi. Dan berikutnya dia ambil kata yang ditempel di botol airnya itu adalah khawatir. Sangat kecil, menciut, lebih kecil dari stres. Nah, conclusion-nya adalah, kesimpulannya adalah ternyata kata-kata itu berpengaruh kepada molekul air, Ibu Bapak. Itulah kenapa ketika kita terus mengatakan kata stres, khawatir, enggak aku mah takut, enggak aku mah enggak biasa dah aku mah lah enggak apa tuh aku mah dah ya apalah atuh aku mah ya apa ibu teh apalah aku ibu ya apa ibu teh. Atau misalkan penuh kekhawatiran, maka molekul airnya itu akan menciut seperti ini. Dan dihubungkan dengan ilmu biologi di manusia itu ternyata sebagian besar adalah air. Air yang ada di manusia ini ketika ada kata-kata negatif yang tidak membahagiakan, itu akan merespon sesuai dengan kata-katanya. Maka berhati-hatilah Bapak Ibu ketika kita berkata-kata, ini ilmiahnya sudah didapatkan dan mudah-mudahan menjadi bagian dari semangat kita untuk membahagiakan diri dan membahagiakan anak-anak kita lagi belajar. Baik, sedikit menyinggung tadi bagaimana pertanyaan Bapak, sudah habis ya Bu Mula? Hapunten untuk waktunya kan karena ini kita sampai jam 11 cuman habis ya? hanya 20 menit lagi. Baik. Ya. Mungkin kita langsung aja ke diskusi atau gimana ya Pak? Baik, karena baik. Takutnya Terima kasih, kan ini Bapak dan Ibu pasti penasaran banget nih, pengen nanya nih, udah greget gitu. Baik. Pak Firman gitu. Setuju sekali Bu Mula. Baik. Okay. Setuju. Ini dilanjut di pertanyaan ya, biar nanti lebih. Dilanjut di pertanyaan aja. Baik, Mangga, Bu Mula, terima kasih. Saya senang sekali Bapak. diingatkan biar lebih optimal ya. Baik. Silakan. Mungkin Bapak Ibu ingin ada yang ingin bertanya. Ini baru satu pertanyaan dari Bapak Cecep, katanya tadi tentang yang frekuensi Pak. Jadi ya. Apakah si frekuensi ini itu mood atau apa sih sebenarnya? Frekuensi itu apa? Mood atau apa? Gimana? Saya Mula? Iya gitu. Iya, jadi pertanyaannya apakah si frekuensi ini tuh mood atau apa gitu? Oh, yang iya. Baik, gitu, yang memang dimaksudkan ya. Itu. Pak Cecep ini Bapak Kepala ya? Iya, Bapak Kepala. Bapak Kepala ya? Aduh ya Allah, senang sekali Pak Kepala. Ini kebahagiaan besar nih saya bisa berjumpa dengan Bapak. Frekuensi itu mood atau apa? Mood itu adalah ekspresi emosi, Pak Cecep. Tapi frekuensi itu energi. Beda-beda tipis ya.
Tapi mood ini sebagai ekspresi emosi seseorang yang juga bisa dirasakan. Nah, kalau frekuensi itu adalah energi yang dikeluarkannya. Artinya ketika mood kita baik, itu akan mengeluarkan energi. Nah, si energi ini disebutnya frekuensi. Gitu. Sama tapi beda kategori ya. Mood itu sebagai pemicu munculnya energi kan begitu. Nah, kalau frekuensi ini lebih kepada energinya. Ketika ibu bapak sedih, nah itu kan ekspresi emosi kita sedih. Nah, energinya disebut dengan frekuensi. Begitu Pak Cecep. Ketika bapak bahagia, halo, assalamualaikum anak-anak, itu adalah ekspresi emosi. Nah, energi yang dirasakannya adalah frekuensi. Oke. Nah, di bagian lain juga frekuensi ini akan diketemukan dari energi kata. Kata-kata seseorang ini mempunyai energi, mempunyai frekuensi. Itulah kenapa ketika kita memerintah orang lain, berbeda respon-responnya. Ayo, ambilkan ke sini baju bapak. Frekuensi yang dikeluarkan ya sesuai dengan kata-kata. Yang akan mengambilkan baju bapak mungkin tidak akan secepat yang diharapkan karena ekspresi frekuensi kata-katanya juga ayo ambilkan sini. Beda dengan 5 menit dalam hitungan 10 baju bapak harus sudah ada di sini. 1 2 3 4 5. Wah, itu akan mempercepat. Baik, jadi nanti mungkin untuk Bapak Ibu guru nanti mesti juga dalami begitu ya bagaimana kata-kata yang diucapkan ini agar menjadi frekuensi-frekuensi yang lebih membangun. Dalam training saya di self counseling nanti, maksudnya tapi di kelas lain karena di sini tidak cukup ya waktunya Bu Mula ya. Itu nanti akan ada praktek bagi peserta agar dia bisa menggunakan kata dan self talk dan talk-nya. Nanti akan diketahui ini frekuensinya untuk menggunakan ke mana nih, memotivasi, memahamkan, atau memberikan pengetahuan saja. Karena akan beda ketika kita sebagai orang tua yang mengajarkan atau guru yang akan mengajarkan ke anak, ini harus bijak memilih kata yang mana nih. Apakah katanya untuk memotivasi, untuk memberikan pemahaman, atau hanya untuk memberikan kognisi saja, pengetahuan. Ada beda, ada tingkat-tingkat frekuensi yang harus dimasukkan kepada kata-kata. Besar harapan nih nanti kita bisa gali lebih lanjut Pak Kepala. Mohon maaf kalau jawabannya seadanya Pak Kepala. Itu yang saya tahu sih dari keilmuan saya. Oke Pak, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Ratih Wiyati Gusti nih. Katanya bagaimana cara mengembalikan semangat anak-anak yang mungkin sudah bosan dengan pembelajaran daring, Pak? Baik, Gitu. Ibu siapa nih tadi? Bu Ratih Ibu ya? Ratih. Baik, Ya. Bu Ratih. Kalau Bu Ratih mau menggunakan teknik yang tadi dipaparkan, Bu Ratih analisa dulu putra Ibu di visual, audio, atau kinestetik. Kalau visual, maka Ibu harus mencoba untuk menghadirkan sesuatu yang enak dilihat oleh dia. Oke, kalau misalkan ada tugasnya menggambar, tugas SD atau SMP itu misalkan tambah-tambahan itu matematika. Bulan? Halo? Bu Ratih? Kumaha Bu Ratih, kumaha?
Oke tuh, mangga tuh hati-hatinya. Baik, kita lanjutkan. Agar tidak bosan, maka kita harus pandai menyesuaikan dengan potensi belajar dia, visual, audio, atau kinestetika. Kalau anak visual, maka dia harus dihadirkan dengan hal-hal yang menarik visualnya. Orang yang visual itu akan tertarik dengan bentuk, warna, dan juga tadi yang mudah dilihat. Kalau misalkan tugasnya ini membuat kalimat, maka ketika ibu atau bapak mendampinginya, coba diajaknya jangan hanya membuat kalimat dengan satu warna pensil, tapi berbagai pensil. Ayo adik, kalimat ini tuliskan dengan warna apa yang disukai oleh adik. Aku mah biru mah bagus. Kenapa biru? Biru itu seperti langit mah. Wede. Langit itu luas mah. Adik pengen berhati luas. Wow, bisa jadi kan biru. Kalimat berikutnya dek, warna apa dek? Warna apa ya? Merah biar semangat. Nah, jadi warna. Kemudian juga selaraskan dengan karena anak-anak visual ini moodnya tadi ya, kesukaannya itu yang dia lihat, jadi warna atau bentuk direalkan. Kalau anaknya audio, maka ibu atau bapak harus mau tidak mau menggunakan intonasi dalam hal memerintahnya. Harus kadang nanti akan terpilih anak ini suka dengan intonasi lembut atau intonasi yang bersemangat. Kalau intonasi lembut, maka wayahna ibu bapak harus menjadi makhluk halus. Makhluk lembut maksudnya. Makhluk yang lembut, kata-katanya lembut, kata-katanya yang bisa mendayu-dayu. Kalau anak sukanya dengan kata yang bersemangat, wah bapak harus seperti tentara. Siap, gerak, ayo adik sekarang berbaris, kita akan masuk ke... Wah, jadi intonasi ini akan mempengaruhi. Kalau anak kinestetik, maka ibu bapak harus masuk ke dalam dunia anak ketika sedang menggunakan, mengajarkan atau belajar secara daring. Harus bersama-sama, harus cari cara eksperimen. Menggunakan kalimat berarti coba-coba. Media yang bisa dipraktikannya apa nih? Coba sekarang cari kalimat yang dimaksud oleh buku itu, papa akan simpan di beberapa tempat, terus kemudian kamu cari ya. Kalau berhasil, nanti kita akan sama-sama. Jadi ini harus sangat punya media. Cuma agak sedikit terbatas kalau ibu atau bapaknya harus bekerja di kantor. Bagi yang anak-anak harus dirumahkan. Karena kebayang ya harus mendampingi anak, tapi bapak ibunya harus ke kantor. Nah, caranya memang harus disediakan media sebelum kita berangkat ke kantor atau bekerja. Contoh kecil, media-media yang harus ada di rumah berarti media-media audio atau anak kita kinestetik. Nah, begitu Bu Mula, kurang lebihnya ya. Selanjutnya mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya, bisa langsung open mic saja. Ya, baik, betul. Silahkan biar lebih bisa berdialog ya. Iya, mangga Bapak Ibu. Bagi yang mau curhat-curhatan, nanti bisa gunakan media sosial saya, WhatsApp atau Instagramnya ya, Bu Mula ya. Terkait hal-hal yang pribadi atau hal yang tidak bisa disampaikan di Zoom webinar ini. Menyambung yang tadi Pak Firman, boleh? Ya, Pak Mala. Ya, waduh, turnuhun. Tadi kan misalnya nih, ketika mengembalikan semangat anak, ternyata anaknya memang sebutlah kekeh, tidak bersemangat, malah loyo disebutnya itulah. Kemudian kan nanti
orang tua, kadang saya itu jadi curhat ya. Kadang saya juga konsepnya mengalah. Nah, konsep mengalah menurut Pak Firman yang pas itu bagaimana supaya nanti tidak ada gap gitu antara semangat anak, kan kita mau mengembalikan semangat belajar anak nih gitu. Oh iya. Konsep mengalahnya kayak gimana nih Pak? Baik, terima kasih. Wah, ini pertanyaan sulit nih. Saya harus menjawab dari berbagai sisi yang sangat kompleks. Jadi kembali kepada pertama yang harus kita kondisikan adalah frekuensi kita harus ini dulu, harus diniatkan bahwa kita sebagai pembelajar. Yang kedua adalah manfaatkan gaya belajar tadi ya. Gaya belajar tadi kita sudah kenali, misalnya, oh saya sudah kenali ini anak, sudah saya kenali. Kemudian jaga yang paling harus kuat itu adalah menjaga self talk kita. Karena ini menjadi soft skill kita yang akan langsung masuk kepada pikiran. Karena hanya dua nanti yang akan muncul. Lanjut mengalah dengan solutif atau mengalah karena kitanya memang sudah gemes. Agak beda. Mengalah, geus abe lah, kumaha maneh we atuh. Kumaha anjeun we atuh lah, Bapak mah udah nyerah lah gimana we. Nah, itu adalah self talk yang berpengaruh. Nah, self talk yang negatif ini nanti akan membuat kita mengalahnya tanpa solutif. Kalau yang baik menurut keilmuan perkembangan anak begitu ya, ketika anak sudah bosan dan jenuh, maka refresh dulu, harus dibawa refreshing dengan sesuai gaya dia, visualkah, audio atau kinestetik. Kalau yang kinestetik, maka kita harus ajak jalan-jalan dulu sambil membawa tugas. Misalkan, nah kita belajarnya kalau dia senangnya misalkan di bawah pohon, taman, Bapak ada pohon, tanaman, wah pokoknya enak nak di sana. Tapi jangan lupa si orang tua sambil bawa tugasnya. Nanti kalau sudah terlihat mood, nah sini. Ini lihat. Padahal kan kita sedang menguji agar anaknya mood saja kan begitu. Begitu Bapak. Dan kalau visual ya berarti harus divisual. Baik. Saya izin sambil membawa charger laptop dulu nih. Pindah tempat dulu. Silahkan lanjut ya. Saya ambil charger laptopnya. Ya, baik Bapak. Mungkin dikarenakan memang sudah hampir mau jam 11 dan mungkin untuk yang bapak-bapak butuh waktu untuk mempersiapkan sholat Jumat, Pak Firman mungkin kita akhiri saja sesi diskusinya ya Pak ya. Bentar, kita tunggu Pak Firmannya balik lagi. Nggak apa-apa Pak? Baik Teh Mula. Baik. Oke. Saya ucapkan banyak terima kasih Bapak Pak Firman sudah menyempatkan waktunya untuk memberikan kita semua banyak ilmu ya Bapak Ibu ya mengenai cara teknik bahagia untuk mengendalikan perilaku anak. Dari sini kita bisa tahu ya ternyata tekniknya tuh ada beberapa gitu kan, sikap positif, kemudian kita harus mengenali gaya belajar anak, apakah anak kita belajarnya visual, kinestetik, atau audio, kan itu bisa berbeda-beda. Kemudian harus mengubah self-talk yang negatif menjadi self-talk yang positif untuk kita sendiri ataupun kita sebagai orang tua kepada anak begitu. Mungkin ada penutup yang akan Bapak sampaikan kepada seluruh peserta. Mangga Bapak. Baik Bapak Ibu, karena kita sebagai orang tua dan anak-anak kita sedang belajar, maka sangat bijak kita pun menjadi seorang pembelajar. Karena tidak ada generasi pembelajar ketika orang tua, orang dewasa di sekitarnya juga seorang pembelajar. Generasi terbaik lahir dari pembelajaran.
Tidak ada generasi yang hebat kecuali dia mengikuti proses belajar yang hebat. Dan proses belajar yang hebat itu dia akan lihat dari orang tuanya yang ada di sekitarnya terdekat. Maka jadi orang tua pembelajar adalah keniscayaan yang akan melahirkan putra-putri kita menjadi hebat dan terus berkarya di masa yang akan datang. Terima kasih Teh Mula, terima kasih Pak Kepala, Bapak Ibu semuanya, orang tua semua, dan seluruh jajaran SMPI Al-Ghazali ya. Saya mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Dinantikan nanti ketika ada hal yang perlu dikonsultasikan atau perlu disilaturahimkan dengan menggunakan WhatsApp yang tadi disampaikan oleh Teh Mula. Terima kasih semuanya, Pak Cecep, Teh Titik, Teh Rati, Teh Herlita, dan siapa lagi nih? Sama-sama Satu Pak. persatunya nanti di absen sama Atur nuhun ilmuna. Terima kasih dari silaturahimnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun sekali untuk Bapak Firman yang sudah menyempatkan waktunya memberikan kita semua banyak ilmu yang bermanfaat mengenai bagaimana caranya kita mengubah perilaku anak ya dengan teknik bahagia. Mungkin saya sebagai moderator pada siang ini mengucapkan banyak terima kasih juga kepada seluruh Bapak dan Ibu peserta yang telah menyempatkan waktunya untuk bisa silaturahim bareng secara virtual lewat Zoom. Dan terima kasih untuk semuanya. Mungkin saya kembalikan kembali ke Ibu host. Mangga, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Firman, terima kasih juga kepada Ibu Mula Masterina. Alhamdulillah ilmunya sangat bermanfaat. Mudah-mudahan bisa menjadikan berkah untuk kita semua. Amin. Acara ini terselenggara dengan moto prioritas dalam kualitas untuk mendidik generasi digital yang berakhlak Qurani. Nah, SMP Islam Al-Ghazali masih membuka pendaftaran bagi santriwan-santriwati baru dengan program unggulan beasiswa untuk tahfiz terbanyak dan juga dengan berbasis Eco Boarding School. Kepada Bapak Ibu kami tunggu kunjungannya langsung ke SMP Islam Al-Ghazali. Acara ini juga terselenggara berdasarkan juga kerjasama dengan MGBK SMP Purwakarta dan juga media partner kita urangpurwakarta.id. Terima kasih Bapak Ibu semua atas partisipasinya dalam kelas parenting ini. Semoga berkah untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Firman. Hatur nuhun Pak Firman. Bunga Kasadena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.